Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Ya, dalam pembahasan soal ini saya akan membahas lanjutan soal UTBK tahun 2021 teman-teman ya. Di mana matematika sentek itu soalnya yang saya bahas. Dalam pembahasan soal ini ada dua soal yang saya bahas ya. Nomor 29 teman-teman dan 30. Oke, langsung saja. Nah, ini soalnya teman-teman. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan titik P terletak pada rusuk FG ya. Kemudian sehingga FP dibanding dengan PG sama dengan 1/3. Nilai dari cos sudut EPCP ya. Sudut yang terbentuk dari EP dan CP teman-teman. Apa dia, berapa nilainya? Oke, langkah selanjutnya mungkin saya buat dulu kubusnya ya supaya tahu. Ya, di sini teman-teman ini bentuk kubusnya ya. Misalkan seperti ini nih kubusnya saja teman-teman. Mohon maaf kalau jelek ya. Nah, sekarang kita lihat nih bahwa perbandingan EP atau P terletak pada FG ya, dengan perbandingan FP banding PG itu 1/3. Oke. Kalau kita cek di sini teman-teman, FP banding PG berarti di sini nih. Kalau di sini P-nya, maka FKP itu adalah 1, PKG itu adalah 3. Gitu teman-teman ya. Berarti kubus ini itu mempunyai sisi 4 ya. Mungkin gambarnya seperti balok ya. Itu mohon maaf. Nah, kalau seperti itu di sini 4, ini 4, ini 4. Oke teman-teman, jadi ini suatu gambar kubusnya. Mohon maaf kalau jelek. Nah, sekarang kita cek nih perbandingan sisinya ya, sehingga titik P terletak pada rusuk FG, sehingga FP banding PG sama dengan 1/3. Berarti kalau titik P-nya di sini, berarti FP-nya 1, PG-nya 3. Bisa kita katakan bahwa sisinya ini adalah 4 satuan ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita cek dengan tarik garis. Karena sudut yang ditanyakan nanti adalah sudut EP-CP. EP dengan CP. Berarti saya tarik garis dari E ke P, kemudian P ke C, dan E ke C. Nah, sudut yang diminta itu teman-teman adalah sudut bagian sini nih. Itu teman-teman. Oke, berarti kita harus cari semua masing-masing sisinya teman-teman. Ya. Berarti kalau masing-masing sisinya di sini kan diagonal ruang nih. Berarti ini pasti 4/3 ya. Itu sudah anunya teman-teman ya. Istilahnya itu sudah rumus ketentuannya ya, 4/3. Nah, sedangkan P ke C ya kita gunakan dalil Pythagoras yang ini teman-teman. Kan siku-siku di sini ya, PCG. Siku-sikunya atau gambarnya kayak gini kalau kita keluarkan. Di sini 4, di sini 3. Ini PG, ini P, ini C. Maka di sini itu adalah akar dari si 9 ditambah 16. Hasilnya akar 25 atau 5. Berarti di sini 5 ya. Nah, langkah selanjutnya EKP. Kalau EKP yang kita gunakan dari Pythagorasnya di sini teman-teman ya, EFP. Atau kalau kita keluarkan gini. Ya. Di sini 4 satuan, ini E, ini F, ini P, ini 1. Ini E ya. Oke, di sini berarti akar dari si 4 ya, 4 kuadrat. Berarti 16 ditambah 1 kuadrat itu 1 ya. Berarti ini akar dari si 17. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan bentuk segitiganya teman-teman. Segitiganya ya, EPC itu. Oke, saya buat begini saja segitiganya. Nah, yang paling panjang adalah 4/3. Ini C, ini E, dan ini adalah P.
EKP itu adalah akar 17. Oke. Sedangkan P ke C adalah 5. Nah, sudut di sini yang ditanyakan teman-teman. Oke, kita gunakan aturan kosinus ya, di mana aturan kalau cos X itu atau cos alfa itu sama dengan sisi yang berhadapannya ini dikuadratkan menjadi penyebutnya, pembilangnya 5 kuadrat ditambah dengan akar 17 ya kuadrat. Jadi ini dengan ini. Sisinya teman-teman ya ini ya dengan ini. Kemudian kita kurangi sisi yang di hadapannya, yaitu 4 akar 3 ya kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan 2 kali sisi yang dihadapkannya lagi ya teman-teman. Ya di sampingnya 2 tanpa dikuadratkan ya, 2 akar 17 dikali dengan 5. Dia pakai kali. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan nih. 5 ditambah dengan 17 dikurang dengan, kalau 4 akar 3 itu yang kita ambil adalah akar berapa ya? 16 kali 3, 48. Ya, oke. Dibagi dengan, ini 10 nih. 10 akar 17. Nah, kita sederhanakan. Nah, kalau kita sederhanakan ini teman-teman, minus 6 yang di atas ya. Minus 6 dibagi dengan yang di bawah 10 akar 17. Oke. Nah, sekarang saya sederhanakan lagi. Ya, sama-sama bagi 2 ya. Berarti min 3 dibagi dengan 5 akar 17. Maka jawabannya alfa ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin soal selanjutnya nomor 20 lagi. Yang saya bahas nomor 30. Diketahui deret geometri A1, A2, A3, dan seterusnya. Dengan A3 tambah A4 sama dengan 4/9 dan A2 tambah A5 sama dengan 25/27. Maka nilai A1 tambah A2 tambah A3. Oke, berapa ya? Ini sebenarnya bukan A1 tambah A2, bukan ini sebenarnya ditanyakan ya, mohon maaf. Yang ditanyakan adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik berapa. Ini deretannya adalah tak hingga ini teman-teman. Oke. Sekarang saya lanjut di sini nih, mulai dari sini teman-teman. Jadi kalau A3 ditambah dengan A4 hasilnya 4/9. Oke. Kemudian A3 ini adalah A kali R kuadrat ditambah yang ini A kali R pangkat 3. Oke, sama dengan 4/9. Kita bisa keluarkan untuk AR kuadratnya ya, jadinya AR kuadrat kurung 1 tambah R ya. Nah, ini hasilnya 4/9. Lakukan hal yang sama untuk yang ini ya. Untuk yang ini jadinya kan kalau A2 ditambah dengan A5 sama dengan ya 28/27. Oke. A2 itu kan AR teman-teman ya, ditambah dengan kalau A5 itu AR pangkat 4. Oke, sama dengan 28/27. Saya keluarkan AR-nya ya, jadi AR kurung 1 ditambah R pangkat 3. Sama dengan 28/27. Nah, saya lakukan pembagian teman-teman, jadinya gini. AR kuadrat kurung 1 tambah R dibagi dengan ini AR ya kurung 1 tambah R pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi ini bagi ini. Jadinya 4/9 bagi dengan 28 ya per 27. Oke. Ini lakukan coretannya ya. Ini dicoret. Oke, yang ini coret A-nya, R-nya juga dicoret, tapi masih ada 1 R-nya di sini teman-teman. Ya. Berarti masih ada R ya, jadi R kurung 1 tambah R dibagi. Nah, ada pemfaktorannya kalau 1 tambah R pangkat 3 ini teman-teman. Pemfaktorannya adalah 1 tambah R kurung 1 kurang R tambah R kuadrat. Nah, ini pemfaktorannya.
Sedangkan yang ini saya lakukan dari bagi menjadi kali, jadi saya balik nih. Jadinya 4/9 kita kali dengan 27/28. Oke, lakukan sistem coret ya. Yang dicoret ini dengan ini sisa 7. Oke, ini dengan ini sisa 3. Oke, paham ya teman-teman? Nah, langkah selanjutnya saya coret juga ini habis, berarti sisanya kali silang 7R sama dengan ya 3 kali masuk 3 kurang 3R ditambah dengan 3R kuadrat. Saya jadikan 0 di sini, ini pindah ke sini, berarti hasilnya 3R kuadrat dikurangi ini jadi 10R, ini jadi tambah 3. Oke, 0 sama dengan kita faktorkan, ini 3R, yang satunya lagi 3R. Oke, dibagi dengan 3. Nanti kalau ada pemfaktoran persamaan kuadratnya, modelnya yang ada koefisien di depan, modelnya seperti ini teman-teman ya. Oke, nah caranya lagi teman-teman, cari dua bilangan nih. Ya, cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 9. Terus kalau dijumlah hasilnya min 10. Nah, ini yang bisa adalah min 1 sama min 9. Saya ganti di sini min 1, min 9. Jadi teman-teman boleh kebalik ya. Di sini 9, di sini 1, terserah, boleh. Nah, yang bisa dicoret ini tiganya, sama-sama bagi 3 ini, maka hasilnya adalah 0 kurung 3R kurang 1 kali dengan R kurang 3. Berarti yang diperoleh nanti R-nya 1/3 atau R sama dengan 3. Nah, karena ini barisan geometri tak hingga, karena di sini yang ditanyakan ini teman-teman, maka rasio yang bisa diambil adalah yang ini. Oke, gitu ya. Nah, nanti kita cari lagi nilai A, yang ini mungkin saya hapus saja. Cara mencari nilai A-nya, saya substitusi R-nya ini ke persamaan ini, yaitu yang boleh yang ini ya, jadi saya ambil bagian yang ini saja ya. Berarti A kali dengan R kuadrat berarti jadinya 1/9 dikali dengan 1 ditambah ya R-nya 1/3 sama dengan 4/9. Oke, paham ya teman-teman? Nah, saya sederhanakan yang di sini jadinya A kali 1/9 kurung ini kita kali silang, berarti 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 4/3. Oke, sama dengan 4/9. Gitu ya. Nah, karena ini bisa kita lakukan sistem pencoretan. Ini coret dengan ini habis. Ini dengan ini habis. Oke. Kemudian di sini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, langkah selanjutnya 3-nya kali ke sana, berarti A-nya sama dengan 3. Oke, paham ya teman-teman? Nah, sekarang dicari S tak hingga ya. S tak hingga ini nih, berarti rumusnya adalah A bagi 1 kurang R. Di mana A-nya 3 dibagi 1 kurang R-nya 1/3. Oke, berarti 3 dibagi dengan A. Ini 2/3. Nah, kalau 2/3 ini saya balik ya menjadi 3 kali ya 3/2 gitu teman-teman ya. Maka hasilnya adalah 9. 9/2. Ada enggak? Ya, jawabannya C. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita teman-teman. Pembahasan saya yang nomor 30 ini, kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya atau video-video selanjutnya ya. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.